Oke, halo semuanya dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih waktu kita kirim email atau download file, gimana caranya kita bisa seyakin itu kalau datanya sampai dengan utuh? Nah, di balik layar itu, internet punya semacam detektif data yang kerjaannya mastiin semua paket informasi tiba tanpa cacat. Hari ini kita bakal kenalan sama salah satu detektif paling senior dan paling cerdas di bidang ini. Namanya Checksum. Coba deh bayangin, data kamu yang isinya jutaan bit informasi super kecil, itu kan jalan-jalan keliling dunia lewat kabel, lewat router, perjalanannya panjang dan rumit. Nah, gimana kita bisa jamin nggak ada satu bit pun yang salah alamat atau berubah di tengah jalan? Serius deh, tanpa jaminan ini, internet yang kita kenal sekarang ini nggak akan mungkin ada. Sebenarnya ada metode yang lebih simpel, namanya parity check. Tapi itu ibaratnya kayak satpam yang cuma ngitung jumlah kepala orang di sebuah pesta. Gampang banget dikelabui. Kalau ada satu orang keluar, tapi di saat yang sama ada satu orang lain masuk, jumlahnya kan tetap sama. Nah, pahlawan kita hari ini, si Checksum, jauh lebih pintar. Dia nggak cuma ngitung, tapi benar-benar kenalan sama setiap data dengan menjumlahkan nilainya. Jauh lebih susah buat ditipu. Oke, jadi gimana sih cara kerja si detektif pinter ini? Yuk kita bedah bareng-bareng prosesnya satu persatu. Gini deh, gampangnya. Komputer pengirim itu ngambil semua data yang mau dikirim, terus dijumlahin semuanya buat bikin semacam tanda tangan digital yang unik. Nah, data aslinya itu dikirim bareng sama si tanda tangan ini. Nanti, komputer penerima bakal ngelakuin perhitungan yang sama persis buat mastiin tanda tangannya cocok. Inilah yang bikin dia hebat. Dia peduli sama nilai datanya, bukan cuma jumlah bitnya. Dan ini tuh bukan cuma teori doang loh. Checksum ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa di internet kita sehari-hari. Tiap kali kamu buka website, kirim email, atau bahkan nonton film streaming, kemungkinan besar ada Checksum yang lagi kerja keras di belakang layar buat mastiin nggak ada data yang korup. Nah, sekarang kita masuk ke dapurnya nih. Anggap aja proses ini kayak resep rahasia yang diikuti komputer pengirim buat nyiptain tanda tangan digital tadi. Kira-kira apa aja ya bahan dan langkah-langkahnya? Prosesnya simpel kok, cuma ada 3 langkah utama. Pertama, jelas kita jumlahin semua datanya. Kedua, ada trik keren buat ngatasin angka yang tumpah atau kelebihan. Dan terakhir ada sentuhan akhir yang ajaib namanya komplement. Biar gampang, kita langsung lihat pakai contoh aja ya. Oke, ini dia bahan-bahan kita. 2 bongkah data, masing-masing ukurannya 8 bit. Angka-angka biner inilah yang bakal kita olah. Langkah pertama, kita jumlahin aja keduanya. Dan, tunggu dulu, kita kan mulainya dengan 2 angka 8 bit, tapi kok hasilnya jadi 9 bit? Itu ada angka 1 ekstra di paling depan, namanya carry bit. Ini masalah, soalnya sistem kita cuma punya wadah buat 8 bit. Terus gimana dong nasib bit ke-9 ini? Nah, disinilah trik cerdasnya muncul. Namanya wrap around. Jadi, daripada bit sisa tadi dibuang, kita ambil angka 1 itu dari depan, terus kita lilitkan ke belakang buat dijumlahin lagi sama hasil yang tadi. Keren kan? Setelah bit sisa itu kita tambahin lagi. Akhirnya kita dapat deh hasil penjumlahan 8 bit yang rapi dan pas. Inilah jumlah data kita yang sebenarnya setelah disesuaikan. Oke, langkah terakhir dari resepsi pengirim. Kita ambil hasil penjumlahan tadi, terus kita balik semua bitnya. Angka 0 jadi 1, dan angka 1 jadi 0. Dan, tara, inilah dia nilai checksum kita. Si tanda tangan unik inilah yang bakal ikut dikirim bareng data aslinya. Oke, paket datanya udah dikirim nih. Lengkap sama tanda tangannya. Sekarang, giliran si penerima yang kerja. Gimana caranya dia ngetes buat mastiin paket ini aman sentosa selama di perjalanan? Cara ngeceknya tuh elegan banget dan simple. Komputer penerima cuma perlu ngambil semua yang dia terima, 2 blok data asli plus si checksum yang kita buat tadi, terus dijumlahin aja ketiganya. Yuk kita lihat hitung-hitungannya. Disinilah momen penentuannya. Ketiga nilai ini dimasukin ke kalkulatornya si penerima. Dan coba lihat, hasilnya meluap lagi jadi 9 bit, ada carry bit lagi di depan. Kayak pernah lihat ini sebelumnya kan? Si penerima udah tahu banget nih harus ngapain. Dia ngelakuin trik wraparound yang sama persis. Ambil bit sisa itu, terus tambahin lagi ke 8 bit sisanya. Dan inilah momen ajaibnya. Hasil akhirnya adalah deretan angka 1 semua. Sempurna! Dalam dunia Checksum, hasil ini tuh kayak lampu hijau yang terang benderang. Artinya, data sudah tiba dengan selamat tanpa cacat sedikit pun. Kalau aja ada 1 aja angka 0 di hasil akhir ini, seluruh paket data itu bakal langsung dianggap rusak dan ditolak. Oke. Mungkin ada yang mikir, ngapain sih repot-repot ngebalik bit segala di langkah terakhir pengirim tadi? Aneh banget.
Itu pertanyaan yang bagus banget dan jawabannya cerdas. Jawabannya satu kata, efisiensi. Dengan membalik bit di awal, kita sengaja menciptakan target yang super gampang buat si penerima, yaitu apakah hasilnya semua bit jadi satu? Buat chip komputer, ngecek kondisi semua menyala, ini jauh-jauh lebih cepat daripada harus ngebandingin dua angka yang rumit. Ini tuh kayak nanya, apa semua lampu di ruangan ini nyala? Jauh lebih cepat kan daripada ngecek apa ada 15 lampu yang nyala? Sebuah trik jenius buat hemat waktu dan tenaga. Jadi checksum ini kedengerannya hebat banget ya kan? Emang sih, tapi dia nggak sempurna. Sama kayak semua teknologi lainnya, dia punya kelebihan dan juga kekurangan. Yuk kita lihat posisinya di gambaran yang lebih besar. Kalau dibandingin sama parity check yang super simple itu, checksum ini jelas sebuah upgrade besar. Dia bisa nangkap lebih banyak jenis kesalahan acak, tapi beban kerjanya masih terbilang ringan banget buat komputer modern. Jadi ini semacam titik tengah yang pas antara keamanan dan kecepatan. Nah, ini dia nih kelemahan utamanya. Bayangin aja sebuah timbangan. Kalau kamu ambil beban 1 kilo dari sisi kiri, terus kamu tambahin beban 1 kilo ke sisi kanan, timbangannya bakal tetap seimbang kan? Checksum bisa ketipu dengan cara yang persis sama. Kalau ada satu bit yang nilainya salah naik, tapi di saat yang sama ada bit lain yang nilainya salah turun, hasil penjumlahannya bisa jadi tetap sama. Nah, checksum bakal ketipu dan ngira semuanya baik-baik saja. Jadi intinya, checksum itu detektif yang oke, tapi bukan yang paling jago. Dia cepat, efisien, tapi bisa dikelabui. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan penting berikutnya. Untuk data-data yang super krusial, kayak transaksi bank atau update software penting, metode apa yang lebih canggih lagi yang kita pakai buat mastiin nggak ada satupun kesalahan yang bisa lolos? Nah, itu cerita untuk lain waktu. Terima kasih sudah menyimak.